Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Agribisnis Kelompok 1 Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan akan memaparkan mengenai demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memaparkan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Awaliyah Ramadan, nomor pokok mahasiswa 225009099 sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri. Dan ini rekan-rekan saya sebagai pemateri. Untuk materi yang pertama mengenai hakikat demokrasi akan disampaikan oleh rekan saya Riani Febriani. Perkenalkan, nama saya Riani Febriani dengan nomor pokok mahasiswa 225009026. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warganya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang menurut mereka dapat mengubah hidup mereka. Secara etimologis, demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensional. Secara psikologis, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip. Secara sosiologis sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk selanjutnya yaitu demokrasi secara terminologi. Kata demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil yang dipilih. Pemerintahan yang mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, kemerdekaan beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perilaku yang sama. Demokrasi sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, diantaranya ada kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, dan nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Secara demokrasi secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi dengan kedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak-hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Perkenalkan, nama saya Rizka Amanda Nur Rahmah, NPM 225009125. Setelah membahas hakikat demokrasi, selanjutnya ada pemikiran demokrasi di Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, Indonesia sudah mengenal demokrasi sebelum kemerdekaan. Kondisi lingkungan sosial yang dialami Muhammad Hatta menjadi faktor dalam membentuk pola pikirannya tentang demokrasi Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, kondisi kehidupan masyarakat Indonesia harus sesuai dengan kepribadian bangsanya yang ada di setiap sendi-sendi kehidupan di desa, yang menggambarkan demokrasi kecil yang nantinya akan mengantarkan Indonesia dalam kehidupan yang adil dan makmur tanpa adanya penindasan. Pemikiran Muhammad Hatta dipengaruhi faktor sosial, budaya, politik, dan pendidikan mengenai konsep demokrasi Indonesia. Terdapat 3 sumber gagasan mengenai demokrasi Indonesia. Yang pertama, ajaran Islam. Menurut Muhammad Hatta, ajaran Islam merupakan salah satu rujukan bagi paham demokrasinya. Sebab dalam ajaran Islam diajarkan mengenai perjuangan keadilan, kebenaran, dan perdamaian yang dapat melahirkan pemikiran politiknya. Yang kedua, ada kekeluargaan dan kebersamaan.
melalui kekeluargaan dan kebersamaan yang terdapat dalam budaya Minangkabau yang identik dengan tradisi merantau atau kembali ke kampung halamannya dijadikan sebagai bentuk kebersamaan. Yang ketiga, ada pendidikan modern dalam pemahaman tentang sosialisme barat yang bermuara pada perjuangan kemanusiaan untuk memerdekakan dan memajukan bangsa Indonesia ke depannya. Muhammad Hatta juga menilai bahwa demokrasi barat tidak sesuai dengan negara Indonesia karena cenderung bersifat individualis yang berujung pada demokrasi kapitalisme. Usaha-usaha Muhammad Hatta terlihat pada peran besar dalam masa pemerintahan parlementer pada tahun 1948 sampai 1950. Muhammad Hatta menjabat sebagai wakil presiden dan diangkat menjadi perdana menteri. Selanjutnya, ada pentingnya demokrasi sebagai sistem politik modern. Nah, materi ini sangat berkaitan dengan peristiwa sejarah, di mana demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang berawal dari sejarah Yunani kuno. Namun, demokrasi pada saat kerajaan Yunani kuno hanya memberikan hak demokrasi politik kepada kaum lelaki dewasa saja. Demokrasi di mata Plato dan Aristoteles bukan bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan orang miskin atau pemerintahan model kekaisaran Romawi. Namun pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes bersamaan dengan munculnya negara di bangsa Eropa. Perkembangan demokrasi ini lama-kelamaan dapat diterima oleh semua bangsa. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern yakni yang pertama, menjamin hak-hak warga negara, yang kedua, pembaharuan kebijakan sosial, yang ketiga, mencegah tirani atau pemerintahan yang dipegang sewenang-wenang sehingga jauh dari cita-cita keadilan. Yang keempat, mencegah terjadinya pemerintahan yang diktator, seorang pemimpin yang memerintah untuk menindas rakyatnya. Biasanya seorang diktator naik tahta menggunakan kekerasan atau seringkali dengan sebuah kudeta. Yang terakhir, membuat masyarakat memiliki tanggung jawab. Lalu yang keempat yaitu konsep demokrasi yang ditinjau dari dua aspek, yaitu formal demokrasi dan substantif demokrasi. Konsep demokrasi berdasarkan filosofi sebuah negara ada tiga. Yang pertama, demokrasi liberal, sistem politik yang mengandung kebebasan individu dan dijadikan sebagai basis konsep dalam pelaksanaan demokrasi. Jadi, Indonesia tidak selalu dipimpin oleh presiden, ada kepala negara dan kepala pemerintahan. Bahkan Indonesia juga pernah dipimpin oleh Perdana Menteri alih-alih presiden. Sistem demokrasi liberal diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 sampai 1959. Sistem ini didasarkan pada hak individu. Jadi, setiap warga mempunyai hak untuk berkuasa dalam demokrasi jenis ini tanpa memandang latar belakang, baik itu asal suku maupun agama. Adapun ciri-ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia yaitu adanya kebebasan individu, kekuasaan pemerintahan terbatas, seluruh masyarakat boleh berpartisipasi di dalam politik, dilaksanakan pemilu periode tertentu, dan pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. Selain ciri-ciri, ada juga kelebihan serta kekurangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Kelebihannya yaitu kekuasaan pemerintah lebih mudah diawasi karena terbatas, perbedaan pandangan bisa terkelola karena seluruh pihak boleh membuat sendiri partainya, sedangkan untuk kekurangannya, bagi kawasan politik, terlalu banyak partai tidak selalu berdampak baik. Kekurangan lainnya dari sistem demokrasi liberal di Indonesia yaitu pembuatan partai lebih fokus terhadap cara mempertahankan kekuasaan, jadi tidak fokus dalam pembuatan kebijakan, padahal stabilitas itu penting. Yang kedua, demokrasi komunis. Apa itu komunisme? Nah, ini dia istilah yang paling sering disalahartikan di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia keliru mengidentifikasikan paham komunisme
sebagai paham kaum pemberontak yang anti Pancasila dan anti agama. Padahal pada prinsipnya definisi komunis tidak relevan dengan semua atribut itu. Secara garis besar, komunisme adalah gagasan tentang sistem ekonomi kapitalis yang saat itu berkembang pesat seiring dengan berjalannya revolusi industri. Komunisme adalah sebuah fase akhir dari proses perubahan sistem ekonomi politik di mana ketika negara sosialis telah berhasil mendayagunakan alat produksi untuk pemenuhan kebutuhan rakyatnya, maka suatu ketika nanti akan terbentuk suatu masyarakat ideal yang saling memenuhi kebutuhan satu sama lain tanpa perlu adanya peran dari pemerintah. Dalam konteks ini, komunisme bisa dikatakan sebagai bentuk kondisi masyarakat anarkis yang tidak lagi membutuhkan figur pemimpin, tidak membutuhkan negara sebagai lembaga kewenangan, vertikal, dan akan terciptanya masyarakat yang setara, tidak ada lagi kelas sosial, tidak ada lagi kepemilikan pribadi, tidak ada lagi sektor swasta, tidak ada negara, tidak ada konsep uang, tidak ada pasar, dan tidak ada perdagangan. Semua orang akan mengerjakan apa yang mereka inginkan, serta saling memenuhi kebutuhan satu sama lain secara sukarela. Jadi, demokrasi komunis adalah demokrasi yang mengatur kehidupan warganya dan segala sesuatu menjadi milik negara. Untuk mencapai hal tersebut, negara atau pemimpin menggunakan cara kekerasan atau pemaksaan. Demokrasi komunis ini muncul karena adanya komunisme. Nah, prinsip ini berdasar pada nilai-nilai komunal dan sayoginya pada strada dalam monopoli negara. Adapun ciri-ciri demokrasi komunis, yang pertama memperbolehkan tindak kekerasan terjadi, yang kedua tidak mengakui adanya hak asasi manusia, yang ketiga perekonomian diatur oleh pusat, yang keempat kekuasaan dipegang oleh satu golongan. Lalu yang ketiga yaitu demokrasi Pancasila, yaitu memberikan kebebasan kepada warga negara untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, tetapi harus dilakukan secara bertanggung jawab sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai norma yang berlaku. Pada demokrasi ini, sistem presidensial sangat menonjol, serta reformasi sistem demokrasi ini mulai diperbaharui. Kebebasan berbicara dan kebebasan pers mulai berkembang. Kedua unsur tersebut berjalan seimbang sehingga bisa mengontrol sekaligus memberi kritik pada pemerintah yang tengah berlangsung. Sistem demokrasi ini merupakan demokrasi yang pada pelaksanaannya mengutamakan hasil musyawarah mufakat untuk kemaslahatan bersama. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, kedaulatan berada penuh di tangan rakyat. Yang kedua, dalam menjalankan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang ketiga, adanya pesta demokrasi pemilu yang dilakukan jujur, adil, dan bebas. Yang keempat, setiap pengambilan keputusan menggunakan cara musyawarah. Yang kelima, menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang keenam, mendahulukan kepentingan rakyat. Yang ketujuh, tidak menggunakan sistem partai tunggal. Lalu ada kelebihan demokrasi Pancasila. Yang pertama, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Yang ketiga, proses politik secara musyawarah mufakat. Yang keempat, memanfaatkan persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, mementingkan kepentingan rakyat. Dan terakhir, ada nilai-nilai yang harus dipenuhi dalam kehidupan demokratis. Yang pertama, penyelesaian konflik dengan baik. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme. Yang ketiga, menghargai keanekaragaman. Yang keempat, penegakan keadilan. Yang kelima, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keenam, penjaminan terhadap kebebasan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Nah, prinsip-prinsip demokrasi ini dikutip oleh Abdul Karim dan dikemukakan oleh Robert A. Dahl. Nah, untuk prinsip-prinsip demokrasi yang pertama yaitu adanya kontrol atau kendali atas pemerintahan. Jadi, dalam penyelenggaraan pemerintahan juga diawasi oleh badan-badan legislatif. Badan legislatif ini seperti DPR dan DPRD. Lalu, untuk sistem kontrol yang dilakukan Dewan dapat terlihat dari
penyusunan anggaran, peraturan perundang-undangan, dan melakukan uji kepatutan serta kelayakan pengangkatan pejabat negara. Lalu prinsip yang kedua yaitu adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Partisipasi aktif warga negara akan membantu dalam mewujudkan tujuan demokrasi. Hal ini juga akan membantu dalam mewujudkan kehidupan suatu negara yang lebih demokratis. Yang selanjutnya yaitu adanya hak dipilih dan memilih. Untuk demokrasi ini menjamin hak pilih dan dipilih warga negara. Nah, untuk warga negara yang baik harus paham cara memanfaatkan hak pilih dan memilih dengan cara yang cerdas. Untuk prinsip yang keempat yaitu adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Nah, negara demokrasi adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya untuk menyalurkan pendapat secara aman. Pemenuhan hak menyatakan pendapat membantu dalam menyukseskan program pembangunan. Yang selanjutnya yaitu adanya kebebasan mengakses informasi. Nah, untuk memberikan informasi yang benar, pemerintah harus mensosialisasikan setiap kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adanya kebebasan berserikat terbuka. Setiap warga negara memiliki hak berserikat dan menyampaikan aspirasinya serta ide-ide untuk pembangunan melalui perserikatan. Nah, selain itu, dengan adanya perserikatan, pengelolaan aspirasi menjadi lebih mudah. Nah, selain konsep, prinsip, ada juga landasan demokrasi di Indonesia. Jadi, negara Indonesia merupakan sebuah negara yang dalam berbagai aspek kehidupannya berdasarkan sistem hukum atau state. Nah, setiap warga negara memiliki persamaan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Negara-negara berlandaskan nilai-nilai konstitusional dan tidak bersifat absolutisme. Demokrasi ini merupakan sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja. Ada banyak faktor-faktor pendorong tumbuhnya nilai-nilai demokrasi ini. Nah, faktor-faktor ini menurut Kholisin tahun 2013. Faktor-faktor ini demokrasi merupakan sebuah konsep yang tidak muncul begitu saja. Ada beberapa faktor-faktor pendukung yang membuat tumbuhnya nilai-nilai demokrasi. Nah, faktor ini menurut Kholisin tahun 2013. Nah, yang pertama yaitu pendidikan kewarganegaraan sebagai komponen untuk membentuk sikap demokratis di kalangan warga negara sebagai basis sumber daya politik. Lalu, perwakilan politik seperti DPR, MPR secara tidak langsung merupakan ujung tombak yang dilakukan oleh rakyat guna mengaspirasikan pendapat mereka. Nah, pemerintah yang bertanggung jawab, sistem peradilan independen atau merdeka, pers, dan media massa yang independen. Nah, yang kedua yaitu ada landasan yuridis demokrasi Indonesia. Landasan yuridis ini demokrasi di Lalu ada juga landasan yuridis demokrasi di Indonesia. Landasan yuridis demokrasi di Indonesia yaitu Pancasila. Nah, dasar yuridis atau hukum yang melandasi tegaknya demokrasi di Indonesia yang pertama yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi dianggap sebagai norma tertulis pertama setelah Indonesia merdeka sehingga akan berdampak bagi terciptanya tatanan hukum yang baru dan berkeadilan. Yang selanjutnya yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, Presiden menerbitkan dekret yang berisi pengambilan sebuah keputusan penting di mana Undang-Undang Dasar sementara yang menjadi hukum dasar negara di Indonesia yang bersifat sementara sudah tidak dilakukan lagi dan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara di Indonesia yang di dalamnya terdapat konsep dasar demokrasi di Indonesia.
Lalu Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret. Lalu Supersemar atau Surat Perintah 11 Maret 1966. Beberapa pendapat beranggapan bahwa Supersemar mampu mengembalikan supremasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis dalam menjalankan kehidupan yang demokratis. Yang keempat yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat terkandung sebuah makna yang menjadi dasar pengembangan demokrasi di Indonesia. Nah, dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama alinea keempat menitik beratkan pada jalannya kehidupan demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang keenam yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa rakyat atau warga negara Indonesia bebas untuk berkumpul, mengeluarkan pendapat, baik tulisan, lisan, ataupun bentuk-bentuk lain. Nah, yang terakhir yaitu pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Nazwa tentang konsep demokrasi, yaitu ada demokrasi liberal, demokrasi komunis, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi Pancasila itu? Secara kontekstual, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun konsep demokrasi Pancasila. Yang pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak dalam semua bidang kehidupan. Dengan demikian, konsep demokrasi Pancasila tidak hanya mencangkup demokrasi dalam bidang politik saja, tetapi demokrasi dalam bidang hukum, sosial budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sila kedua Pancasila merupakan sila yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dengan diberikannya kesamaan hak dan kewajiban secara langsung, memposisikan bahwa semua manusia memiliki kesejajaran dalam hidup. Sebagai warga negara yang baik, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk menunjukkan kontribusinya kepada negara. Lalu, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Setiap warga negara bebas melakukan apapun, tetapi kebebasan tersebut harus mampu dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Ini merupakan salah satu ciri khas demokrasi Pancasila, bahwa semua kegiatan yang dilakukan tidak terlepas dari adanya tanggung jawab yang akan diemban. Lalu, mewujudkan rasa keadilan sosial. Jadi, setiap warga negara memiliki rasa keadilan yang harus dijunjung tinggi. Pemerintahlah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi, melindungi keadilan itu dari berbagai upaya diskriminasi yang mungkin diterima warga negara dalam upaya memenuhi keadilan sosial. Selanjutnya, pengambilan keputusan dengan musyawarah. Landasan gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia merupakan dasar bagi upaya pengambilan keputusan dengan musyawarah.
Musyawarah yang dilakukan bukan hanya mengakomodasi kepentingan kaum mayoritas saja, tetapi mengakomodasi pula kepentingan kaum minoritas. Kemudian, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Sila ketiga Pancasila memberikan ilham dalam prinsip persatuan nasional. Sila ketiga Pancasila berisi persatuan Indonesia. Indonesia merupakan negara majemuk. Kemajemukan tersebut justru menjadi salah satu alasan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Tujuan dan cita-cita Indonesia dapat ditemukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dapat terlihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat kita ketahui bahwa bangsa Indonesia bukan hanya sekedar ingin menciptakan kebaikan bagi bangsa dan negara Indonesia. Lebih dari itu, bangsa Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan dunia yang aman. Perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu 1. Demokrasi parlementer dengan periode 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan. Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik. 2. Demokrasi terpimpin dengan periode 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan. 3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru dengan periode 1965 sampai 1998. Setelah peristiwa 30 SPKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era Orde Baru ini juga dikenal dengan istilah demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi. 4. Demokrasi reformasi dengan periode 1998 sampai sekarang. Berakhirnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Selanjutnya, 2. Sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa. Kemudian 3. Sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat. Sisi represi imperialisme, kapitalisme, dan sisi humanisme demokratis.
Penyebaran nilai-nilai humanisme demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi pendidikan modern. Kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial yang berujung pada pendirian partai-partai politik dan kehadiran Dewan Rakyat sejak 1918. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ketika melihat demokrasi, tentu saja ada demokrasi di negara kita, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang sejarah, Indonesia mengalami dinamika ketatanegaraan. Seiring dengan adanya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, ada juga fungsi-fungsi dan peranan lembaga, diantaranya lembaga MPR, lembaga DPR, dan lembaga DPR. Untuk yang pertama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lembaga MPR, dimuat dalam Undang-Undang Pasal 2, yaitu MPR terdiri dari DPR dan DPD, hasil pemilu diatur melalui undang-undang. Dan MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara ini. Dan segala keputusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Kemudian juga dibahas dalam Pasal 3, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. MPR melantik presiden dan wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Ditarik kesimpulan bahwasanya MPR itu mempunyai kekuasaan yang sangat tinggi karena MPR itu dapat mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta MPR juga dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden yang ada di negara ini. Untuk yang selanjutnya yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 dan 2. Keanggotaan, susunan, dan waktu sidang DPR termuat dalam Pasal 19, yaitu anggota DPR dipilih melalui pemilu. Kemudian susunan DPR diatur dengan undang-undang dan DPR setidaknya sekali dalam setahun melaksanakan sidang. Untuk yang selanjutnya, kekuasaan DPR dan membentuk undang-undang termuat dalam Pasal 20. DPR memegang kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPD dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dan jika disetujui oleh semuanya maka diajukan, dan jika tidak disetujui maka rancangan itu tidak lagi diajukan dalam persidangan DPR di masa itu. Kemudian Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadikan undang-undang. Dalam hal ini, rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama disebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui. Rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang dan wajib diundang-undangkan. Jadi, undang-undangan yang telah dirancangkan dan telah diputuskan itu sudah sah menjadi undang-undang yang baru di negara kita. Kemudian ada juga fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR. Termuat dalam Undang-Undang Pasal 20A, yaitu DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Nah, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain, Undang-Undang Dasar ini juga sama. Nah, untuk DPR mempunyai hak implementasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang selanjutnya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal ini, Undang-Undang Dasar ini juga setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, serta hak imunitas. Ketatanegaraan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggaran DPR yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 dan 2.
Nah, di sana itu terdapat pada pasal 22C, yaitu anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota. Kemudian DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR. Jadi lebih banyak DPR daripada DPD ya. Kemudian DPD bersidang setidaknya sekali dalam setahun. Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang. Pada pasal 22D, DPRD mengajukan pembahasan rancangan undang-undang dan melakukan pengawasan yang berkaitan dengan diantaranya yaitu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, kemudian pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan dan pusat ke daerah atau dari pusat dan daerah, kemudian memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU, anggaran, pendapatan, dan belanja negara, dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Nah, anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya dengan syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, ada juga tantangan dari demokrasi. Di antaranya itu, demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi ke bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Beberapa tantangan demokrasi di Indonesia di antaranya yaitu kurangnya dampak positif pada ekonomi golongan bawah. Jadi negara Indonesia itu negaranya masih kurang merata dan belum ada penyesuaian yang sangat baik gitu. Belum ada penyesuaian yang pas banget buat negara kita. Kemudian masuknya pengaruh asing dikarenakan adanya sumber daya manusia yang kuat. Nah, bisa dilihat sekali ya pada zaman sekarang budaya-budaya asing itu masuk ke negeri kita, masuk ke Indonesia. Nah, mungkin itu mendapatkan keuntungan bagi mereka, tapi belum tentu menjadi keuntungan bagi kita. Nah, dan untuk yang terakhir yaitu anarkisme dan demonstrasi. Meskipun negara kita demokrasi, tapi ada juga sejumlah masyarakat yang masih merasa dirinya itu tidak berpedoman kepada negara. Jadi masih ada masyarakat yang merasa bahwa dia paling benar, bahwa mereka paling benar, sehingga mereka mempunyai jalan hidupnya yang berbeda gitu dari aturan-aturan negara kita. Nah, mungkin cukup sekian.